Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Pak Aji dan Bu Puput. Kami akan membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Materi kelas 8 di bab 2 semester ganjil atau semester 1. Materi pokok yang akan kita bahas dari pengertian, struktur, unsur, tujuan, jenis, dan juga kebahasaannya. Langsung saja yang pertama kita bahas pengertiannya. Pengertian iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi intinya di dalam sebuah iklan itu ada hal yang disampaikan kepada konsumen untuk mendorong atau untuk membujuk supaya konsumen tersebut membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, pengertian slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Jadi intinya slogan itu hanya sebuah kalimat atau bahasa yang pendek, tetapi bahasa tersebut mewakili pegangan hidup, mewakili penjelasan dari sebuah organisasi atau suatu lembaga. Yang ketiga, poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Jadi kalau kalian lihat di jalan ada papan baliho, ada banner besar, itu namanya poster ya. Lanjut ke strukturnya. Di dalam sebuah teks iklan, slogan atau poster terdapat struktur yang membangunnya. Yang pertama, judul. Judul biasanya ada di bagian atas sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan letaknya ada di tengah atau di akhir. Yang kedua, nama produk. Jadi nama produk itu wajib ada di dalam sebuah iklan, karena kita harus tahu nama produk yang ditawarkan. Yang ketiga, penjelasan tentang produk. Penjelasan tentang produk itu mencakup atau meliputi keunggulan produknya, spesifikasi, cara mendapatkannya, lokasi penjualan, nomor telepon, dan lain-lain. Selain itu, di dalam sebuah iklan ada unsur-unsur yang membentuknya. Contohnya iklan. Iklan itu unsur yang membangunnya harus ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Kalau slogan hanya kata-kata dan suara saja. Sedangkan poster hanya gambar dan kata-kata. Lanjut ke unsur pembentuk iklan. Unsur pembentuk iklan yang pertama ada sumber iklan. Sumber iklan itu artinya adalah yang mempunyai iklan, yang mempunyai barang, dan juga mendanai pemasaran barang tersebut. Yang kedua, pesan. Pesan itu informasi yang terdapat di dalam iklannya. Apakah pesannya itu digunakan untuk membujuk konsumen untuk membeli atau hanya menginformasikan sebuah kegiatan. Yang ketiga, media. Media ini adalah alat yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan barang dan jasa. Bisa berupa media cetak seperti koran atau media elektronik seperti televisi. Yang keempat, penerima. Penerima itu artinya konsumen. Jadi sebuah iklan itu harus ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Ya konsumen atau penerima. Yang kelima, efek. Efek ini reaksi yang timbul setelah konsumen melihat sebuah iklan. Jadi reaksinya itu seperti apa? Yang terakhir, umpan balik. Setelah timbul reaksi, kemudian timbul tindakan. Tindakan yang dimaksud seperti ketika konsumen sudah melihat iklan yang ditawarkan, kemudian konsumen tersebut membeli barang tersebut di toko yang menyediakan. Dan lanjut ke tujuannya. Tujuan iklan, slogan, dan poster yang pertama untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Yang kedua, untuk memudahkan orang lain dalam mencari barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk mempercepat proses penjualan barang atau jasa.
Dan yang terakhir sebagai media promosi barang yang paling efektif atau yang paling mudah. Lanjut ke jenisnya. Jenis iklan berdasarkan isi dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan pengumuman atau pemberitahuan. Isinya informasi yang berkaitan dengan sebuah kegiatan atau sebuah informasi yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan. Contohnya kalau kalian lihat di koran ada berita duka, itu namanya iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang kedua iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga ini berisi penawaran sebuah produk atau jasa kepada konsumen. Kalau di koran kalian cari itu banyak ya. Yang ketiga iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini berisi segala hal atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Contohnya kalau kalian di televisi lihat ada iklan puskesmas, ada iklan PLN. Nah, itu contohnya iklan layanan masyarakat. Lanjut, ada juga jenis iklan berdasarkan medianya, dibagi menjadi 2. Yang pertama media cetak, contohnya seperti koran, majalah, dan juga iklan media elektronik, contohnya seperti televisi, kemudian internet, dan lain-lain. Iklan media cetak sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan baris, yang kedua iklan kolom, dan yang ketiga iklan display. Kalau iklan baris adalah iklan yang terdiri dari beberapa baris. Barisnya itu minimal 2 baris, maksimal 10 baris. Bentuknya kata-katanya disingkat tanpa menggunakan gambar. Kalau iklan kolom bentuknya lebih besar daripada iklan baris, kata-katanya tidak disingkat dan juga terdapat gambar di dalamnya. Kalau iklan display ini iklan yang paling besar sendiri, biasanya letaknya ada di bagian depan sebuah koran. Sedangkan iklan media elektronik dibagi menjadi 4. Yang pertama iklan film. Iklan film itu misalnya kalau kalian melihat pemutaran film di bioskop, sebelum filmnya dimulai, di situ diselingi sama iklan-iklan yang diberikan oleh pihak bioskopnya. Yang kedua iklan internet. Iklan internet itu kalau biasanya kalian buka Facebook itu kan ada muncul iklan secara otomatis. Yang ketiga iklan radio, jadi iklan yang diperdengarkan di sebuah radio. Dan yang terakhir iklan televisi. Ini banyak ya jenisnya kalau iklan televisi itu. Langsung aja kita lanjut ke yang terakhir kebahasaannya. Jadi kebahasaan sebuah iklan itu harus memiliki kata-kata persuasif. Artinya kata-kata persuasif itu adalah kata-kata yang mendorong atau membujuk. Yang kedua, kata-kata imperatif. Artinya adalah kata-kata berbentuk perintah. Yang ketiga, kata berima puitis. Artinya sebuah iklan itu menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang terdengar indah apabila dibaca oleh konsumennya. Yang keempat, berkesan positif. Bahasa dalam iklan harus menggunakan bahasa yang bermakna baik. Tidak boleh menggunakan bahasa yang bermakna jelek. Yang terakhir, bahasa yang ringkas. Artinya bahasa yang digunakan itu harus singkat, jelas dan mudah dipahami oleh konsumennya. Nah, ini adalah latihan soal. Coba nanti kalian lihat, kalian kerjakan, kalian jawab di kolom komentar ya. Dengan format nama, nomor absen, dan juga kelas, langsung jawabannya seperti apa. Oke, karena materinya sudah selesai, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga kalian paham penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.